atau ke seksi usaha dana. Mohon perhatian jemaat. Yang ketiga, pemahaman Alkitab Majelis. Pemahaman Alkitab Majelis pada hari Selasa 9 Mei 2023 pada jam 19 bertempat di Gedung Gereja Tegal Asri. Mohon kehadiran anggota majelis dan pengumuman ini sebagai undangan. Yang keempat, Persekutuan Doa Rabu Pagi. Persekutuan Doa Rabu Pagi diselenggarakan hari Rabu 10 Mei 2023 pada jam 4.30 bertempat di Gedung Gereja Tegal Asri. Pembawa firman Penatua Sunarjo SPD MPD. Demikian pengumuman ini sebagai undangan. Yang kelima, jadwal pengkhotbah. Pengkhotbah tanggal 13 Mei 2023 jam 16.30 pengantar bahasa Indonesia dilayani oleh Bapak Pendeta Purnomo Kristiawan SSI. Pada tanggal 14 Mei 2023 jam 7 pengantar bahasa Indonesia dilayani oleh Bapak Pendeta Purnomo Kristiawan SSI. Pada jam 9 pengantar bahasa Jawa pengkhotbah Bapak Pendeta Purnomo Kristiawan SSI. Pada jam 18 pengantar bahasa Indonesia pengkhotbahnya Saudara Wenyi Wirahinsih Larasati. Yang keenam, persembahan-persembahan. Persembahan ibadah Minggu 30 April 2023 sebesar Rp4.505.000. Persembahan perpuluhan bulanan 30 April 2023 Rp3.610.000. Persembahan renovasi gedung gereja Cangaan sampai dengan 30 April 2023 Rp1.055.980.000. Persembahan syukur Rp22.650.000. Keterangan lengkap tentang persembahan dapat dilihat di Warta Jemaat Selebaran atau di kantor gereja. Demikian berita gereja minggu ini. Satu lagi, bagi orang tua yang anaknya bersekolah minggu, nanti kalau pulang harap menjemput ke tempat sekolah minggu demi keamanan. Demikian berita gereja minggu ini. Atas perhatian jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita memasuki saat teduh untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudaraku, roh cinta kasih memanggil kita dalam persekutuan ibadat Minggu Paskah yang kelima ini. Karena itu dengarkanlah suaranya dan nikmatilah persekutuan yang indah bersamanya. Berimpun semua.
dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku, dalam ibadah ini kita akan menghayati kasih setia Allah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kasih yang menyelamatkan dan memberi pengharapan. Kasih yang memampukan orang percaya untuk mengasihi dan mengampuni sesama. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengaku dosa. Saudara-saudaraku, Tuhan berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Apakah saudara dan saya sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama? Marilah kita memeriksa diri dan memohon pengampunan atas pelanggaran dan dosa kita. Betapa indah
kita berdiri. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, berkenan mengaruniakan anugerah pengampunan bagi setiap orang yang bertobat di hadapannya, sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya 43 ayat ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dipersilahkan duduk. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur ketika kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kini saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya apa yang akan dapat disampaikan melalui firman dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang akan disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu untuk masuk di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10 dengan judul Yesus Kristus Batu Penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir,
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu itu telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan satu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatanmu yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oke, mungkin slide-nya bisa dimunculkan. Bapak, Ibu, pada pagi hari ini saya punya batu. Dan saya mau jual. Kira-kira kalau saya jual dengan harga 1.500.000, ada yang mau beli? Ada yang mau beli? Nggak ada? Oke, kita turunin ke harga 1 juta, ada yang mau beli? Tidak ada? Kita turunin ke harga 500.000, ada yang mau beli? Buatan enten? Kita turunin lagi ke 250.000. Gak ada? Gak ada yang mau beli ya? Diturunin ke harga 100.000 deh, paling mentok deh. Ada gak yang mau beli 100.000? Gak ada ya? Gak ada ya? Ya, memang kalau kita lihat, batu ini tidak berharga memang. Batu ini saya ambil di pinggir jalan, lalu saya bawa ke sini. Berharap ada yang mau beli, tetapi ternyata ya memang batu ini tidak punya memiliki nilai jual. Batu ini tidak berharga. Tapi dari ketidakberhargaannya batu ini, kalau kita lihat-lihat, setidaknya batu ini masih memiliki fungsi, Bapak Ibu. Ada yang tahu fungsi batu ini apa? Oke, betul. Setidaknya saya menemukan 2 fungsi dari batu ini. Yang pertama, batu ini bisa kita jadikan untuk membangun rumah. Ya. Ya, ini adalah fungsi batu.
Kita bisa menggunakan batu ini untuk membangun suatu bangunan yang tinggi, yang megah, yang kuat, yang kokoh. Dan fungsi yang kedua, kita bisa mendapati batu ini bisa kita gunakan untuk melempar orang lain. Pernah ya Bapak Ibu melihat orang melempar batu ke orang lain? Saya pernah, waktu itu yang melempar saya orang setengah waras. Di jalan, pinggir jalan, tiba-tiba saya jalan, langsung tiba-tiba dilempar. Dan itu kan menyakiti. Dan ternyata Bapak Ibu, dari kedua fungsi ini, memang masing-masing memiliki peran yang berbeda. Kalau yang satu ini kita bisa mengetahui bahwa fungsi batu yang pertama itu adalah untuk menolong. Sebuah batu yang dijadikan bangunan tinggi menolong orang-orang yang ada di dalamnya untuk berteduh, berlindung. Dan fungsi yang kedua memiliki peran untuk menyakiti. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita diajak oleh Rasul Petrus untuk memahami konsep batu. Tapi bukan batu yang tidak berharga ini, melainkan adalah batu hidup. Kita diminta untuk memahami batu hidup yang digambarkan melalui kisah hidup Yesus Kristus. Di dalam bacaan disebutkan ada 2 macam batu, yaitu batu penjuru dan batu sandungan. Dua macam batu hidup, fungsi batu hidup. Ada batu penjuru dan batu sandungan. Petrus menyebutkan bahwa Yesus adalah batu penjuru yang dipilih Allah dari batu-batu yang terbuang. Lalu kemudian Petrus juga menyampaikan bahwa Yesus sendiri juga bisa menjadi batu sandungan. Kalau kita mendengar Yesus sebagai batu penjuru mungkin sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk Yesus sebagai batu sandungan, ini gimana ini konsepnya? Ada yang pernah dengar Bapak Ibu Yesus sebagai batu sandungan? Ada yang pernah dengar? Saya sendiri juga baru pertama kali ini mendengar ada istilah ini, Yesus sebagai batu sandungan. Nah, sebenarnya apa sih maksud dari kedua fungsi tadi, batu penjuru dan batu sandungan? Di dalam bacaan kita tadi, kita diminta untuk memahami secara keseluruhan tentang kedua fungsi tersebut. Dan di dalam kedua fungsi tersebut, kita dapat menemukan ada pola tentang cinta kasih di dalamnya. Di dalam batu sebagai penjuru, kita mengetahui bahwa Tuhan adalah penolong kita. Kita akan diselamatkan oleh sang batu penjuru itu. Dan itulah adalah cinta kasihnya. Tetapi di dalam batu sandungan, ini yang mau kita ketahui bersama-sama. Mari kita menelaah satu persatu. Yang pertama, batu penjuru. Batu penjuru dalam sebuah bangunan, batu penjuru adalah bagian yang paling penting yang akan mengantarkan atau yang akan menentukan arah kemana suatu bangunan itu harus dibentuk. Dan selain itu batu penjuru itu juga dijadikan sebagai pondasi yang kokoh. Kita bisa melihat gambarnya seperti ini. Pondasi yang kokoh yang digunakan untuk menopang batu-batu lainnya yang akan diletakkan di atasnya. Dan melalui batu penjuru bisa kita pahami bahwa batu penjuru ini adalah Yesus Kristus.
Yesus Kristus yang digambarkan sebagai batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan kemudian dipilih Allah menjadi batu penjuru dunia. Hal ini hendak menyampaikan kepada kita bahwa Yesuslah yang dibuang oleh ahli-ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama, dan bahkan oleh kita manusia, sampai ia harus mati di kayu salib. Lalu Allah memilih Yesus untuk menjadi dasar firman dan menjadi patokan bagi setiap manusia di dalam mereka membangun rumah yang rohani. Dengan demikian, marilah kita memelihara iman kita seperti pada batu penjuru ini. Batu yang kokoh dan kuat, batu yang menjadi dasar sebuah bangunan, dan di dalam bangunan tersebut memiliki arah dan tujuannya yang baik, sehingga setiap orang yang berlindung di dalamnya akan selamat. Mereka akan selamat dari angin kencang yang menghempa mereka. Mereka akan selamat dari hujan yang akan membasahi mereka. Mereka selamat dari teriknya panas matahari. Dan dengan kata lain, biarlah iman kita dapat menjadi iman yang kokoh dan kuat. Iman yang terarah kepada Yesus Kristus, dan iman yang berdampak bagi sesama kita, sehingga kita dapat menerima keselamatan Allah. Kita bisa memahami bahwa batu penjuru ini memiliki pola cinta kasih yang menyelamatkan. Kita masuk pada batu yang kedua. Batu sandungan. Kalau kita baca pada ayat ke-7 dan sampai ke ayat 8, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru dan telah menjadi batu sandungan. Mereka akan tersandung karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Artinya adalah Tuhan Yesus juga dapat menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Tuhan akan senantiasa menegur orang-orang yang berjalan tidak sesuai dengan firman Allah. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan seseorang berjalan lancar menuju kegelapan. Ia akan senantiasa menegur kita melalui firman-Nya dan membuat kita tersandung, membuat kita jatuh di dalam rencana-rencana jahat yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri sering kali menegur para ahli-ahli Taurat dan para pemuka-pemuka agama untuk menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan demikianlah kita. Hendaklah kita juga menjadi batu sandungan untuk orang-orang di sekitar kita yang tidak berjalan menurut kehendak Allah. Dan sampai di sini kita dapat memahami bahwa pola cinta kasih batu sandungan adalah pola cinta kasih yang menyakitkan. Di dalam teks kita, Rasul Petrus mengajak kita semua untuk menjadi batu yang hidup. Dan itu terdapat di ayat yang kelima. Batu yang hidup itu adalah batu yang memiliki kedua fungsi tadi. Yakni ketika kita dapat menjadi batu penjuru dan ketika kita dapat menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak berjalan di dalam firman Tuhan. Batu yang hidup ini adalah batu yang akan dipakai Tuhan untuk membangun rumah yang rohani,
di tengah dunia. Menjadi batu hidup itu berarti sebagai batu yang hidup kita dipilih Tuhan untuk membangun persekutuan yang kuat, yang kokoh di dalam iman kita akan Yesus Kristus. Serta kita dipilih juga untuk dapat melindungi orang-orang di sekitar kita yang berada di dalam persekutuan kita. Orang-orang yang berada di dalam jalan yang menyimpang dari kebenaran firman Allah. Kita diminta untuk melindungi mereka, menarik mereka kembali, untuk kembali ke jalan yang benar. Baik di dalam persekutuan kita, di dalam persekutuan keluarga, persekutuan gereja, atau bahkan persekutuan kita di masyarakat setempat. Mari kita menjadi batu hidup sehingga kita semua memperoleh keselamatan Allah. Mari kita mengulik dari sebuah bangunan. Kalau kita bicara tentang persekutuan, pasti ada bangunannya. Mungkin bangunan yang sering kita jumpai pertama kali adalah rumah. Rumah di dalamnya ada keluarga. Dan mungkin ada anggota keluarga kita yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan inilah yang menjadi tugas kita sebagai batu yang hidup. Yakni batu yang dapat memberikan pedoman dan batu yang dapat menegur mereka di dalam kesalahan yang mereka lakukan. Seperti seorang ibu yang menjewer telinga anaknya ketika anaknya tidak mendengarkan. Seperti seorang ayah yang memukul kaki anaknya ketika pulang larut malam. Dan masih banyak permasalahan lainnya yang terjadi di dalam keluarga kita. Dan percekcokan antara anak dan orang tua, ini adalah kemungkinan yang mungkin, sangat mungkin terjadi di tengah keluarga kita. Itu di dalam bangunan rumah. Sekarang kita masuk ke dalam sebuah bangunan gereja. Baru-baru ini Bapak Ibu, kegiatan gerejawi kita juga diramaikan dengan panitia-panitia dan komisi-komisi. Ada panitia Paskah yang mungkin untuk sampai pada Pentakosta nanti, lalu ada panitia pemanggilan pendeta, ada panitia pembangunan gedung gereja, dan ada komisi-komisi yang semuanya saat ini mengalami kesibukan. Dan kesibukan dalam setiap kepentingan panitia atau komisi sangat memungkinkan terjadinya pergesekan. Dan pergesekan ini sangat sensitif ketika setiap bagian-bagian dari panitia tersebut saling mengeraskan kepalanya. Dan saling mendahulukan kepentingannya, kepentingan bagian masing-masing. Pada hari ini, Rasul Petrus mengajak kita untuk menjadi batu yang hidup, bukan untuk menjadi kepala batu. Batu yang hidup adalah batu yang digunakan Tuhan untuk membangun rumah yang rohani, yang aman, yang penuh dengan cinta kasih. Dan cinta kasih ini tidak selalu berbicara tentang hal-hal yang membuat hati kita damai. Terkadang cinta kasih ini juga bisa kita dapati melalui teguran-teguran yang ada di sekitar kita. Memang teguran-teguran itu menyakitkan, tapi teguran-teguran itu akan membawa kita kepada jalan kebenaran apabila teguran itu berlandaskan pada kepentingan bersama dan kepentingan kitab suci.
cinta kasih tidak didasari pada kepentingan diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita tidak boleh memiliki sifat keras kepala ketika kita hendak membangun rumah yang rohani tadi, rumah yang penuh dengan cinta kasih. Sebaliknya, kita harus saling merendahkan hati di dalam kita memahami apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita di rumah, apa yang menjadi kebutuhan orang tua kita, dan apa yang menjadi kebutuhan rekan-rekan pelayanan kita. Dan ternyata Bapak Ibu, mungkin kita mengira rumah atau gereja merupakan rumah rohani yang setiap orang berlindung di dalamnya dapat merasakan damai, sejahtera, dapat merasakan cinta kasih. Tapi ternyata rumah dan gereja juga masih memiliki cedera manusiawi. Masih banyak keangkuhan-keangkuhan yang terjadi di dalamnya. Oleh sebab itu, Rasul Petrus mengajak kita untuk saling memperbaharui diri. Pada ayat 10 dan ayat yang kedua mengatakan, "Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Hal ini mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu, bahwa kita adalah umat Allah yang sudah diberikan keselamatan. Dan kiranya kita sebagai umat Allah yang sudah diberikan keselamatan senantiasa memperbaharui diri, sehingga keselamatan yang Allah berikan dapat kita terima di dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk menjadi manusia baru, seperti bayi yang baru lahir. Kita diminta untuk menjadi manusia yang selalu haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita senantiasa ada, senantiasa terjaga, senantiasa terpelihara di dalam kehidupan kita. Dan melalui perikop bacaan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan oleh Rasul Petrus bahwa Allah sudah memberikan keselamatan itu kepada manusia. Dan terkadang statement ini, manusia sudah diselamatkan oleh Allah, terkadang statement ini membuat kita menjadi angkuh. Kadang kita berpikir, oh saya sudah diselamatkan kok. Saya hari ini ke gereja, berdoa, mengaku dosa, mendapat berita anugerah, mendapat berkat. Saya sudah diselamatkan kok. Seminggu ke depan ya saya buat dosa ya gak apa-apalah. Nanti minggu depan saya ngaku dosa lagi, saya dapat berkat lagi, saya selamat lagi. Lalu dari hal yang seperti itu akan muncul pertanyaan, apakah semua orang Kristen yang memiliki sifat seperti itu akan diselamatkan? Apakah manusia yang tidak hidup berdasarkan firman Allah juga akan mendapatkan keselamatan? Terus terang saya tidak tahu jawabannya Bapak Ibu. Karena hanya Allah yang berhak menentukan mana yang selamat dan mana yang tidak selamat. Tetapi dari hal ini kita dapat memahami bahwa orang-orang yang hidupnya menyimpang dari kebenaran firman Allah, artinya ia tidak menerima keselamatan yang sudah Allah berikan. Allah memberikan keselamatan, ini keselamatan. Tapi dari pihak kita,
kita nggak mau datang untuk menerima keselamatan itu. Istilahnya kita nggak mau nampeni. Kita mau berjalan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Allah yang sudah begitu baiknya memberikan keselamatan kita acuhkan. Bapak Ibu yang terkasih serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita beribadah di dalam kondisi yang darurat. Semuanya serba darurat. Karena gedung gereja Cangaan sedang renovasi. Dan saat ini saya mau mengajak pada kita semua untuk turut ambil bagian dalam proses renovasi ini. Jika tukang-tukang di sana merenovasi, mengambil bagian dalam bagian hal yang material, mari kita di sini mengambil bagian dari hal yang spiritual. Mari kita merenovasi diri kita. Dari batu yang tidak berharga ini menjadi batu yang hidup. Batu yang digunakan Tuhan untuk membangun rumah rohani. Sehingga siapapun yang berada di dalam rumah yang kita bentuk ini akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita, dan juga memperoleh keselamatan. Tuhan memampukan kita semua untuk menjadi batu yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Saat teduh cukup, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami baca dan kami renungkan. Kiranya apa yang telah menjadi perenungan kami tidak hanya sekedar kami renungkan, tetapi juga bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukalah hati kami masing-masing, sehingga kami dapat merasakan Roh Kudus-Mu yang hidup untuk menuntun kehidupan kami di tengah dunia. Dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang memiliki keteguhan iman di dalam Kristus Yesus, sehingga kami dapat selalu memusatkan kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan di dalam kami memelihara hubungan kami, baik hubungan kami terhadap Engkau dan juga hubungan kami terhadap sesama kami. Jadikanlah kami batu yang hidup dan pakailah kami
untuk membangun rumah-Mu. Di dalam doa ini juga kami mau berdoa bagi keluarga kami. Tuhan berkati para ibu dan bapak yang ada di dalam persekutuan keluarga kami. Kiranya Roh Kudus-Mu mengalir di dalam setiap hati anggota keluarga kami. Dan kiranya kami sebagai keluarga dapat saling mengasihi anggota keluarga kami. Berkati juga orang tua kami, para eyang kakung dan eyang uti. Hiburkanlah hati mereka yang sunyi. Peliharalah mereka di dalam masa tuanya, di dalam kesehatan mereka, di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi orang tua kami. Berkati juga kami sebagai anak-anak-Mu di tengah keluarga. Kiranya Engkau mau menjadikan kami sebagai anak-anak yang mampu mendengarkan dan menghargai orang tua kami dengan baik. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu, supaya kami dapat mengaktualisasikan diri kami di dalam pelayanan kami di tengah dunia. Dan kami juga mau menaikkan doa ya Tuhan, untuk setiap gereja-gereja, terlebih khusus jemaat kami, Gereja GKJ Karanganyar. Di dalam persekutuan-Mu ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta Purnomo beserta keluarga. Kiranya Tuhan, Engkau mau memberikan kesehatan bagi Bapak Pendeta Purnomo dan keluarga, baik secara jasmani maupun kesehatan secara rohani, sehingga mereka dapat menjalani hari-hari-Mu yang kudus untuk tetap semangat melayani jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk para majelis GKJ Karanganyar. Kiranya Tuhan Engkau melalui orang-orang yang telah Engkau pilih untuk mengemban tugas pelayanan di gereja-Mu ini dapat menjadi berkat. Dan kiranya gereja-Mu ini dapat menjadi rumah yang nyaman bagi kami setiap jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa bagi setiap pelayan, mulai dari pelayan sekolah minggu, persekutuan pemuda remaja, persekutuan adiuswo, persekutuan kelompok, komisi-komisi, serta seluruh panitia-panitia, dan seluruh orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan Engkau mau memberikan kepada kami rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama, sehingga kami sebagai jemaat-Mu dapat menjalin persekutuan yang mesra di dalam cinta kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami menyerahkan pemulihan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkuasa atas pelayanan medis serta melalui obat-obatan. Dan kiranya pemulihan yang hanya berasal daripada-Mu dapat nyata di dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya bangsa kami selalu berada di dalam perlindungan-Mu. Jauhkanlah bangsa kami dari segala mara bahaya. Berkati setiap pemimpin negara kami. Kiranya Engkau menuntun mereka di dalam mereka mengelola negara ini dengan baik, sehingga keadilan dan kedamaian nyata di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah berdoa di dalam doa yang jauh daripada sempurna ini. Kami menaikkan doa ini ke dalam tangan pemeliharaan. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan seperti nasihat di dalam 1 Tawarid 16 ayat 34 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jalannya persembahan kita pujikan dari pelengkap hitung jemaat 149. Ucap syukur pada Tuhan.
syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan ini di dalam doa, kami antarkan. Allah yang Maha Besar, terima kasih dan kami bersyukur kepadamu karena berkat-Mu telah melimpah kepada kami. Pada ibadah pagi hari ini, Engkau telah mencurahkan firman-Mu, Engkau telah menaburkan firman-Mu ke dalam hati kami, supaya kami semakin kuat dan bertambah iman kami kepadamu, terkhusus supaya kami menjadi batu yang hidup dalam kehidupan kami. Tuhan, ya makasih, kami juga mengucap syukur kepadamu karena berkat yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sedikit mengaturkan persembahan kepadamu berupa uang yang kami telah persiapkan dari rumah kami masing-masing. Kira Tuhan berkati, kira Tuhan kuduskan, sehingga kami boleh pergunakan dalam pelayanan-Mu di KJ Karanganyar, dan juga untuk menyebarkan Injil-Mu di Kabupaten Karanganyar ini. Tuhan, ya makasih, berkati setiap orang yang mengaturkan persembahan, rezeki yang melimpah, kesehatan yang baik. Berkati juga yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, supaya bisa mengelola dengan baik dan berikan roh kebijaksanaan-Mu, sehingga bisa mengatur semuanya dengan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, ya makasih, kami mohon ampun atas segala
yang kami lakukan dalam mengaturkan persembahan pada hari ini. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami dengan bernyanyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita, karena kasih setia Tuhan menyelamatkan kita, dan jadilah saksi senantiasa. Kami siap menjadi saksinya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.